Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Benar Tuhan, Kau adalah penolong kami yang setia. Ketika dalam dunia ini kami terpuruk, kami tidak berdaya, dan kami terjatuh dalam berbagai-bagai dosa dan persoalan hidup. Kepada siapa kami mau datang? Kepada teman, kepada saudara, kepada orang-orang yang kami merasa dekat, tapi mereka bukan pengandalan sejati kami. Kan kami sadar, hanya Engkau, tempat kami berserah, tempat kami mengandalkan diri kami, tempat di mana kami tahu bahwa ada solusi jalan keluar terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah kebenaran bagi setiap kami, yang menuntun setiap jalan-jalan hidup kami, agar kami tidak tersesat dalam hidup ini. Tetapi dalam jalan kehidupan kami semakin mengarahkan diri kami kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan. Dan bila firman itu berbicara bagi setiap kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini, tidak terkecuali dimanapun kami berada. Kiranya firman-Mu itulah yang menyentuh hati setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, hari ini kita berbicara sekali lagi tentang menemukan Yesus dalam perjanjian lama. Itu sebabnya kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dengan satu tema hari ini, minyak pesta pengganti kain kabung. Dan kita akan membuka dalam Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Silakan saudara dapat memperhatikan Alkitab masing-masing, baik itu Alkitab fisik maupun juga Alkitab elektronik saudara. Yesaya 61 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Kabar baik kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu. Minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikian jauh firman Tuhan pada hari ini saudara. Saudara, kalau kita melihat dalam Yesaya 61 ini, maka kita tahu bahwa Yesaya 61 ini adalah sebuah kabar baik. Dan kabar baik apa saudara? Ini adalah sebuah kabar baik yang diberitakan, dialamatkan kepada orang-orang yang miskin, yang sengsara, orang-orang yang kehilangan masa depannya, orang-orang yang berkabung di Yehuda. Mengapa mereka miskin, sengsara berkabung di Yehuda? Karena mereka adalah orang-orang yang ditinggal ketika apa? Ketika orang-orang Yehuda kemudian dibawa dalam pembuangan di Babel, saudara. Dan ketika mereka sudah mulai ditinggal, mereka adalah orang-orang yang tua, mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak berdaya itu. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sengsara dalam kehidupan mereka itu. Dan berita atau kabar sukacita ini, kabar baik ini kemudian diberitakan kepada orang-orang Yehuda yang demikian ini. Tapi saudara, kalau kita memahami tentang Yesaya pasal 61 ini, tentu saja Yesaya 61 ini tidak dapat dilepaskan dari pasal sebelumnya, Yesaya pasal yang ke-60 saudara. Dan Yesaya pasal 60 ini adalah satu bagian nubuat juga yang berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang akan terbit kepada bangsa-bangsa yang ada di dalam kegelapan. Dan Allah akan memakai Yerusalem menjadi alat di tangan Tuhan agar kemuliaan Allah itu kemudian dinyatakan kepada bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan itu. Nah barulah saudara, setelah pasal 60 nubuat tentang kemuliaan Tuhan akan terbit itu, gitu ya, kita bisa melihat kemudian pada akhirnya sang terang itu dinyatakan di pasal 61 ini.
Jadi pasal 61 ini menjadi satu nubuat tentang sang terang itu, dan sang terang itu kemudian akan datang. Dan di mana sang terang itu ketika dia datang, ada roh Tuhan ada padanya, dan kemudian dia akan diurapi. Saudara, itu pasal 61 di sana. Dan kalau kita bisa melihat pada akhirnya, saudara, ketika kita melihat dalam konsep bahwa pribadi yang akan menjadi sang terang itu adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan dan pribadi yang di mana roh Allah ada padanya, maka sebenarnya kalau kita bisa melihat, ya, masih belum bisa dipakai. Oke, ya. Saudara, kalau kita bisa melihat pada akhirnya, saudara, ya, pribadi itu pada akhirnya, ya, adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki roh Allah di dalamnya. Tapi saudara, kalau kita berbicara tentang roh Allah yang ada dalam diri seseorang dalam perjanjian lama, maka banyak sekali sebenarnya Alkitab menceritakan tentang itu. Sebagai contoh misalnya kalau kita bisa tahu, Yusuf dalam Kejadian pasal 41, saudara, dikatakan bahwa Yusuf itu roh Allah ada padanya. Besaleel juga demikian. Tua-tua Israel 70 orang jumlahnya dalam bilangan itu juga menjadi satu yang dikatakan bahwa mereka adalah orang yang dimana roh Allah ada dan berdiam di dalam mereka, saudara. Dan itu menjadi satu simbol yang mengandung arti hikmat dan kemampuan yang supranatural dalam diri seseorang. Jadi dalam berbagai orang-orang dalam perjanjian lama, maka Alkitab berbicara tentang roh Allah ada padanya. Tetapi menariknya kemudian, saudara, kalau kita kemudian berbicara tentang bukan hanya roh Allah yang berdiam dalam diri seseorang, tetapi roh Allah itu berdiam dalam diri seseorang dan orang itu diurapi, saudara, maka saudara ini kemudian berbicara tentang pribadi raja, penabisan raja. Dan di Alkitab, saudara, kalau kita bisa tahu, gitu ya, ketika kemudian perkataan tentang roh Allah berdiam dalam diri seseorang dan kemudian orang itu diurapi, maka di Alkitab ada dua pribadi yang disebutkan di Alkitab. Yang pertama adalah Raja Saul dan yang kedua adalah Raja Daud. Dua nama itu disebutkan dalam Alkitab. Ya, mereka adalah pribadi yang dimana roh Allah ada bersama dengan dia dan dia diurapi sebagai raja. Dan yang kemudian yang ketiga inilah kalau kita bisa tahu Yesaya pasal 61. Satu pribadi di mana roh Allah ada dalam diri orang tersebut dan bukan hanya orang itu ada roh Allah ada dalam diri orang tersebut, tetapi orang itu diurapi. Siapa pribadi ini? Tentu saja pribadi ini mengacu kepada Mesias yang dinantikan orang Yahudi pada masa itu, saudara. Maka saudara, kalau kita bisa tahu bahwa sang Mesias datang membawa kabar baik. Dan kabar baik itu adalah satu kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia datang membawa pembebasan atas mereka yang sengsara. Dia datang membawa pada orang-orang yang tidak berdaya, orang yang rembuk hati, orang yang letih lesu. Dan kemudian Yesaya menyampaikannya lewat sebuah bahasa kiasan. Ketika dikatakan di pasal 61 ayat yang pertama itu dikatakan bahwa itu dikatakan iya, roh Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rembuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Saudara, kata pembebasan kepada orang dalam penjara, kelepasan kepada orang yang terkurung. Dan semua itu adalah sebuah bahasa kiasan. Karena apa? Karena Yesaya kemudian ingin menunjuk kepada hal yang berikutnya. Ketika dia menunjuk tentang tahun pembebasan daripada Tuhan. Dan itu kemudian dikatakan di sana di pasal 1 ayat 1b. Sebuah kiasan yang berikutnya, pasal yang kedua, saudara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ada sebuah tahun rahmat Tuhan yang akan disampaikan di sana. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesaya dalam bagian firman Tuhan ini. Maka saudara, kalau kita bisa tahu bahwa ketika tahun rahmat Tuhan itu disampaikan, maka itu mengingatkan orang-orang Yahudi pada masa itu pada apa? Pada tahun Yobel. Tahun Yobel, tahun ke-50, dan itu menjadi sebuah tahun kelepasan bagi para budak. Budak-budak yang ada dalam tawanan, mereka ada dalam kurungan, dan pada akhirnya mereka kemudian dilepaskan, dan mereka menjadi orang itu. Dan ketika Mesias itu datang, maka dia juga akan mengerjakan sama seperti tahun pembebasan ini. Mesias akan melepaskan setiap orang itu dan menerima pembebasan daripada Tuhan.
Dan itu yang terjadi, saudara. Ketika sukacita itu dirasakan, ketika para budak-budak itu pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pembebasan, kita bisa tahu sukacita itu juga dirasakan bagi orang-orang yang mengalami pembebasan di Sion. Itulah mengapa itu menjadi sebuah gambaran kemudian dikatakan oleh Yesaya. Satu gambaran kontras. Di mana mereka yang semula berkabung ya, dengan kepala ada abunya, dibungkus kain kabung dan kemudian semangat mereka kemudian remuk dan putus asa. Tapi kemudian Allah menggantikannya dengan satu gambaran yang berbeda. Satu gambaran yang kontras itu. Katakan apa? Gambaran orang-orang yang menghadiri pesta dengan hiasan kepala yang indah. Berbau minyak mahal dan mengenakan pakaian pujian. Saudara, itu menjadi gambaran kontras. Bagaimana Tuhan itu ketika Mesias itu datang. Mengubah orang-orang yang berkabung, orang-orang yang berduka, orang-orang yang sengsara, diganti menjadi orang-orang yang penuh sukacita, penuh tari-tarian, penuh puji-pujian. Dan itulah gambaran bagaimana ketika Mesias itu hadir dalam kehidupan setiap orang yang dilawatnya, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat, ya, bukan hanya kemudian Tuhan mengganti duka cita itu menjadi sukacita. Tapi kemudian dikatakan bahwa setiap umat pada akhirnya dikatakan mereka akan menjadi pohon tarbantin kebenaran. Mereka menjadi pohon tarbantin kebenaran. Dan yang menarik, saudara, sebenarnya Yesaya pasal yang pertama dalam bagian awal Yesaya itu mengatakan dia, ketika umat itu berdosa, ketika umat itu memberontak di hadapan Tuhan, mereka itu digambarkan seperti pohon tarbantin yang layu, menjadi kering dan kemudian dibakar. Itulah kondisi umat ketika mereka ada dalam kejatuhan, dalam dosa, dalam kehancuran mereka. Pohon tarbantin yang layu terbakar. Tapi kemudian ketika Sang Mesias itu hadir dan datang, kita bisa tahu Yesaya pasal 61 kemudian mengatakan bahwa dalam anugerah Sang Mesias itu, umat itu yang telah dibebaskan itu akan menjadi pohon tarbantin kebenaran untuk memperlihatkan keagungan daripada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah paradok, saudara. Paradoknya adalah ketika kita merasa diri kita itu hebat, ketika kita merasa bahwa diri kita itu kemudian kita kuat, kita punya kuasa tanpa Allah, maka kita seperti pohon tarbantin yang layu itu, kita akan dibakar di sana. Tapi saudara, justru ketika kita mengakui bahwa kita itu penuh tidak berdaya, kita penuh celah, kita penuh dosa, kita butuh anugerah Allah, maka kita akan dipakai menjadi umat kebenaran Allah. Kita akan dipakai untuk menjadi alat kebenaran dan alat kemuliaannya. Tapi menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah siapa sebenarnya pribadi Mesias yang akan menggenapi nubuat ini. Maka dalam masa itu ada begitu banyak spekulasi yang kemudian muncul, saudara, tentang siapa Mesias ini. Beberapa orang kemudian memikirkan tentang Mesias ini seperti sosok Raja Daud. Mereka memikirkan Mesias ini seperti nabi besar. Atau mungkin Melkisedek yang akan muncul di akhir zaman. Itu anggapan mereka. Tapi sebagian lain orang-orang boleh memikirkan ini bukan berbicara tentang masalah pribadi. Gitu ya. Ini bukan pribadi raja, pribadi nabi. Tetapi ini menjadi satu komunitas. Ada orang-orang kelompok kenabian pada pasca pembuangan di Yerusalem itu. Yang mereka yang peduli terhadap kesejahteraan akan sosial umat pada masa itu. Atau komunitas-komunitas yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan mereka adalah kelompok-kelompok Esani Yahudi. Dan mereka lah itulah Mesias yang dimaksudkan dalam nubuat pasal 61 ini, saudara. Tapi saudara, pada akhirnya kita bisa mendapati jawaban siapa Mesias yang sesungguhnya itu. Ketika kemudian kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai 21. Satu hal yang menarik ketika di Injil Lukas pasal yang keempat inilah. Ketika Lukas dengan gamblang kemudian menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dia datang ke kota di mana dia dibesarkan di Nazaret. Dia masuk dalam sebuah rumah ibadah. Dan ketika dia masuk dalam sebuah rumah ibadah, kemudian petugas rumah ibadah itu memberikan gulungan kitab Yesaya kepada Yesus. Yesus membuka gulungan itu. Yesus mengambil Yesaya 61. Yesus tidak mengambil Yesaya 1, Yesaya 2, Yesaya 10 atau Yesaya berapa, saudara. Dia buka gulungan itu, dia baca Yesaya 61 nubuatan tentang Mesias. Dan dia mulai membaca ayat yang pertama dan sampai ayat yang kedua. Dia katakan,
Roh Tuhan ada padaku. Karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan setelah Yesus kemudian selesai, dia membacakan bagian dari kitab Yesaya ini, dan nubuat tentang Mesias ini. Yesus kemudian menggulung kembali, mengembalikan kembali kepada petugas rumah ibadat itu. Lalu Yesus duduk. Saudara, yang menarik adalah orang-orang yang hadir di rumah ibadat itu, mereka menanti-nanti. Mereka memandang kepada Yesus, mereka menanti apa yang akan Yesus lakukan berikutnya. Karena mereka tahu itu adalah sebuah nubuatan tentang Mesias. Dan benar saudara, ketika kemudian Tuhan Yesus duduk, dikatakan kemudian di ayat yang ke-21, sana dikatakan apa? Alkitab mencatat bahwa ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Saudara, ini menjadi satu hal di mana Tuhan Yesus kemudian menyatakan bahwa dia dan dia mengklaim bahwa dirinya Mesias yang dikatakan dalam Yesaya pasal 61 ini. Dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan oleh sang Nabi Yesaya ini. Tapi tentu saja menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Apakah benar Yesus adalah sang Mesias yang dijanjikan itu dan dia adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya ini? Itu juga menjadi pertanyaan bagi orang-orang pada masa itu. Ketika Tuhan mengatakan genaplah nas ini, semua orang gempar. Sebagian mengatakan bukankah dia adalah anak tukang kayu yang ada di Nazaret? Kami mengenal waktu dia masih kecil itu dan sebagainya saudara. Dan mereka mulai meragukan apakah benar Yesus penggenapan dari nubuat Nabi ini saudara. Dan keraguan itu juga satu keraguan juga yang dialami oleh seorang Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis ketika dia ada dalam penjara saudara. Dia sampai menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Dan bertanya demikian. Engkaukah dia yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Bayangin saudara, seorang Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus katakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Membuka tali kasihnya pun aku tidak sanggup dan sebagainya. Dan pada akhirnya kemudian mulai meragukan itu dia bertanya, apakah kami harus menanti yang lain atau engkaukah itu Mesias itu? Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Yesus menjawab, katakan, pergilah, beritahukanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, itu menjadi satu hal yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan dia katakan bahwa setiap tindakan aku lakukan itu menunjukkan aku Mesias. Aku menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi. Aku membawa pembebasan, aku membawa kelepasan, aku membawa semua yang diharapkan dalam diri seorang Mesias. Karena dia adalah penggenapan dari nubuat Nabi itu, saudara. Tapi yang menarik saudara sebenarnya, gitu ya, kalau kita memperhatikan ketika Tuhan Yesus membaca gulungan tadi, gitu ya, saudara. Dalam Yesaya 61, Yesus itu tidak membacakan bagian akhir dari pasal yang kedua sebenarnya. Dan pasal yang kedua itu berbicara tentang apa? Tentang hari pembalasan Allah kita. Hari penghakiman, hari pembalasan. Karena Yesus tahu, ketika dia datang pertama kali sebagai Mesias, dia datang untuk menyatakan rahmat Tuhan yang besar itu. Dia datang untuk membawa pembebasan umat dari dosa. Dia datang membawa pengampunan dan dia tidak datang untuk menghakimi. Justru nanti kedatangan yang kedua, disitulah barulah dia datang untuk menghakimi semua orang di hadapan Tuhan. Itulah mengapa kemudian Tuhan Yesus kemudian ketika dia berkata, membaca akan gulungan kitab Yesaya ini dan membaca pasal 61 ini, Tuhan Yesus tidak menyebutkan tentang hari pembalasan Allah kita. Karena dia ingin menyatakan, kedatanganku yang pertama ini adalah kedatangan untuk membawa rahmat Tuhan yang besar bagi setiap orang yang tidak berdaya, yang menderita, yang letih lesu dan berbeban berat itu. Maka saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus itu bukan sekedar mengklaim diri Mesias. Dia bukan sekedar bisa berkata-kata bahwa aku Mesias. Tapi Yesus dengan semua tindakannya, semua misinya,
itu membuktikan bahwa dia adalah pribadi Mesias ini. Dialah pribadi di mana Roh Allah ada padanya. Dan dialah pribadi di mana dia diurapi. Dan dialah sang kabar baik itu. Maka saudara, kalau kita bisa tahu bahwa kabar baik inilah adalah kabar baik yang disampaikan dan digenapi oleh Yesus ini juga adalah satu kabar baik yang berlaku bagi siapa? Bagi semua orang yang mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki pengharapan, maka pengharapan itu disediakan di dalam Injil dan selalu disediakan bagi setiap mereka. Tidak peduli siapapun diri saudara pada saat ini, ataupun saudara saat ini adalah orang-orang yang sudah terpuruk dalam dosa. Ada saudara adalah orang-orang yang saat ini begitu tercemar oleh karena melakukan berbagai-bagai dosa. Saudara terjatuh, saudara mengalami masalah, saudara mengalami beban hidup yang luar biasa. Apapun permasalahan dalam kehidupan saudara, ketika saudara hadir di hadapan Allah, mengakui aku tidak berdaya di hadapan Tuhan. Saudara yakinlah dan percayalah, Tuhan sediakan pengharapan di dalam Injil Yesus Kristus. Dan itu diberikan pada setiap kita, siapapun setiap kita. Bukan karena kita merasa diri kita hebat. Bukan karena merasa diri kita adalah orang yang mampu untuk mengatasi segala masalah dalam kehidupan kita. Tapi itu disediakan bagi setiap kita yang merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan dosa dan melawan segala persoalan-persoalan dalam hidup ini. Di dalam ketidakberdayaan, kabar baik itu dinyatakan bagi setiap kita, saudara. Maka saudara, kita bisa melihat dalam kehidupan setiap kita. Yesus datang membawa kabar baik itu. Dia membawa kabar baik itu. Dia bukan sekedar memberikan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi justru dia datang membereskan akar permasalahan dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia ini. Yaitu masalah dosa. Dia datang membereskan yang paling mendasar dalam kehidupan setiap kita. Masalah dosa, saudara. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Dan sila kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam apa yang dia kerjakan itu, adalah sebuah pelayanan yang sangat-sangat holistik. Dia bukan sekedar berbicara tentang pelayanan-pelayanan yang sifatnya rohani, tapi dia menyentuh hati setiap orang. Dia menyentuh orang-orang yang terluka. Dia menyentuh orang-orang yang menderita. Dia menyentuh orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara fisik. Tetapi juga dalam hal ini, dia menyentuh satu bagian yang paling esensi yang dihadapi oleh seluruh umat manusia dalam dunia ini. Masalah dosa umat manusia, saudara. Sebagai contoh, saudara, kalau kita berbicara tentang bagaimana pelayanan Yesus ketika dia ada itu. Contoh tokoh Sakeus yang sangat kita kenal gitu ya. Saudara, kalau kita bisa melihat, Sakeus itu menjadi satu contoh bagaimana Tuhan Yesus kemudian membereskan persoalan hidup seorang Sakeus itu secara holistik. Bagaimana kemudian perubahan secara transformatif dan holistik itu terjadi dalam diri Sakeus. Ketika Tuhan menyentuh hatinya, jiwanya diselamatkan. Tapi ingat, kehidupan sosialnya dibereskan oleh Tuhan. Itulah mengapa Sakeus pada akhirnya dia bisa mengalami seperti katakan financial freedom, gitu ya. Dia bebas, dia tidak lagi terikat dengan uang, dengan harta dalam hidupnya. Dia beres dengan itu, dia beres dengan kehidupan dengan sesama pada akhirnya. Karena dia tidak lagi melakukan pemerasan, dia tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati sesamanya. Saudara, itulah pelayanan transformatif yang holistik yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan umat manusia ini. Dalam kehidupan setiap kita juga tentu saja. Dan pelayanan itulah yang ditangkap oleh para murid ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan kemudian para murid meneruskan pelayanan itu. Maka kita bisa tahu bahwa dalam kisah para rasul, gereja mula-mula juga. Kalau kita bisa melihat cara hidup jemaat mula-mula. Maka jemaat mula-mula itu bukan hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya rohani, saudara. Tapi kita bisa tahu kemudian ada aspek-aspek jasmania. Seperti mereka saling berbagi. Dan mereka membentuk tim pelayanan diakonia untuk melayani orang miskin dan tidak berdaya. Itu dikerjakan oleh gereja mula-mula. Dan itu diteruskan dari zaman ke zaman. Bagaimana pelayanan itu bukan sekedar pelayanan rohani. Tetapi sebuah pelayanan yang menyeluruh, rohani dan sosial dikerjakan bersama-sama. Hari ini saudara, ada begitu banyak gereja-gereja timpang dalam pelayanan.
Pada satu sisi gereja sangat menekankan doktrin, tetapi tidak banyak terlibat dalam hal-hal yang sosial. Tidak peduli dengan kehidupan sosial di luar sana. Itu menjadi satu hal menyebabkan ketimpangan di sana. Tapi di sisi lain ada gereja-gereja juga yang terlalu menekankan sosial. Dalam kehidupan mereka berpikir pokoknya asal tindakan sosial, kepedulian sosial itu diutamakan. Tapi kemudian mereka melupakan akan kehidupan rohani jemaat, doktrinal, dan bagaimana mereka kemudian mengalami ketimpangan dalam bagian ini. Saudara, itu menjadi satu hal yang timpang. Tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam pelayanan gereja, maka dua hal ini harus seimbang. Itulah pelayanan yang transformatif dan pelayanan yang holistik dalam kehidupan gereja Tuhan sebenarnya. Saudara, seorang teolog besar, Timothy Keller, dalam bukunya Ministries of Mercy, dia itu menyebutkan bahwa ada dua dampak yang sangat kuat dialami oleh orang-orang yang hidupnya telah disentuh oleh Injil kasih karunia. Maka dampak yang pertama dia katakan bahwa orang yang sadar bahwa ia telah menerima belas kasihan saat menjadi musuh Allah, dia akan memiliki hati yang penuh kasih. Bahkan yang terutama kepada orang-orang yang paling tidak tahu berterima kasih dan berkepribadian sulit. Maka itu dampak pertama dan menjadi koreksi bagi setiap kita, saudara. Ketika kita disentuh oleh Injil Kristus, Injil kasih karunia itu. Apakah kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Allah karena kita dulunya adalah musuh Allah. Tapi hari ini kita menjadi orang-orang yang punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Itulah mengapa ketika kita kemudian pada akhirnya kita melihat di luaran sana, kita melihat mungkin ada pelacur, kita melihat ada orang-orang yang kecanduan narkoba, kita melihat ada orang-orang jalanan, orang miskin di luar sana, gelandangan, narapidana, tunawisma, apapun itu saudara. Ketika kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka, maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika kita melihat sosok yang seperti itu, mereka itu sebenarnya menjadi sebuah cermin bagi kita. Kita akan selalu bercermin lewat mereka. Ketika melihat orang-orang yang seperti demikian itu. Yang hidupnya hancur, terluka, hidupnya tidak berdaya itu. Maka kita akan selalu bercermin dalam kehidupan setiap kita. Dan selalu kita akan katakan, itulah saya dulu tanpa Kristus, tanpa Injil secara rohani. Maka saudara, kita akan tidak pernah mencibir orang-orang demikian. Justru kita akan berkaca dalam kehidupan mereka. Mereka yang hancur, mereka yang tidak berdaya, mereka yang terluka, mereka yang sengsara. Ketika kita berkaca dalam kehidupan setiap mereka, kita akan berkata, itu saya dulu. Ketika saya tidak ada Kristus, ketika kabar baik itu tidak menyentuh hidup saya, itulah saya. Itulah mengapa kalau kita bisa melihat, kita terus mengingat bahwa pengampunan Kristus itu diberikan kepada kita bukan karena kita layak menerima pengampunan itu. Tapi justru kita tidak layak, tetapi kita kemudian dilayakkan untuk menerima semuanya itu. Dan itu juga mengapa belas kasihan yang diberikan oleh orang Kristen kepada orang-orang yang demikian, maka adalah belas kasihan yang bukan diberikan oleh karena orang-orang tersebut punya kualifikasi tertentu karena dia layak untuk menerimanya. Dia layak terima bantuan, dia layak menerima ini, dia layak menerima itu. Tidak demikian. Apa yang kita kerjakan menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan agar semua orang menyadari ketidaklayakan mereka di hadapan Tuhan dan bersyukur karena Tuhan telah melayakkan setiap mereka. Maka itu dampak pertama, saudara, orang-orang yang telah disentuh oleh Injil. Saudara, dampak kedua dikatakan bahwa orang itu akan muncul keinginan pribadi untuk bermurah hati. Dalam hatinya pasti akan muncul keinginan untuk apa? Bermurah hati. Dan kemurahan hati itu bukan sebuah respon karena itu sebuah perintah. Tetapi itu muncul karena apa? Kesadaran dia mengalami sendiri kemurahan hati Allah itu. Dan dia sungguh-sungguh di dalam kesadaran bahwa dia telah menerima kemurahan hati Allah itu. Dia membagikannya kepada orang lain, saudara. Saudara, seorang penulis buku James Bryan Smith, dia seorang hamba Tuhan. Dia penulis buku. Suatu hari dia mewawancarai seorang pelatih basket legendaris yang bernama John Wooden. Dia seorang pelatih basket legendaris.
Dan iseng-iseng kemudian Smith menanyakan, Bapak apa yang muncul dalam pikiran Bapak ketika Bapak mulai beraktivitas? Dan kemudian Wooden menjawabnya, saya selalu berpikir buatlah mahakarya untuk hari ini. Saya selalu berpikir buatlah mahakarya untuk hari ini. Saudara, apa yang jadi pikiran Wooden ini apakah jadi satu pikiran yang pernah keluar dalam pikiran kita? Ketika kita bangun pagi, bangun dari tidur, ya, kita terbangun dan kita katakan, Tuhan, ya, saya ingin membuat mahakarya buat Kristus hari ini. Pernah saudara? Atau jangan-jangan kita tidak pernah memikirkan hal ini. Tapi itu menjadi satu ingat-ingatan bagi setiap kita, satu hal yang harusnya kita terus ingat. Setiap kita bangun pagi, kita akan memulai aktivitas, kita mungkin bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku ingin membuat sebuah mahakarya bagi Kristus. Agar Kristus itu sungguh ditinggikan dalam kehidupanku. Itulah mengapa kita tidak perlu banyak berkata-kata. Kita perlu banyak bertindak. Kita perlu menyatakan kabar baik itu dalam sebuah tindakan kepada sesama kita, saudara. Dan itulah mengapa kemudian seorang Dallas Willard juga pernah mengatakan, saudara. Dia berkata bahwa aktivitas sosial yang sejati adalah dia yang hidup sebagai murid Yesus dalam hubungannya dengan sesama sehari-hari. Saudara, ingatlah bahwa aktivitas sosial yang sejati dalam kehidupan orang percaya itu adalah dia murid Yesus yang selalu berhubungan dengan apa? Sesama dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah mengapa orang Kristen dipanggil menjadi garam dunia. Mengapa orang Kristen dipanggil menjadi terang dunia, saudara. Kita perlu menggarami dunia. Kita perlu memancarkan terang itu kepada orang lain. Kita tidak boleh menutup terang itu di bawah gantang. Kita tidak boleh menjadi garam yang tawar. Karena setiap hal dalam kehidupan kita harus berelasi dengan dunia. Kita harus berelasi dengan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah murid Yesus yang mengerjakan aktivitas sosial dalam dunia ini. Dan bagaimana kita mengerjakan itu, maka itu menjadi satu hal yang membuat kita kemudian mengamalkan apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 61 ini. Yaitu meneladani sebuah pelayanan yang holistik. Meneladani pelayanan Yesus sebagai penggenapan nubuat sang nabi. Ketika Yesus pun melayani secara holistik kepada orang-orang yang terbuang, orang yang terluka, orang yang sengsara, saudara. Itulah mengapa kita sebagai orang Kristen, kita kemudian dipanggil sebagai Kristus kecil. Itulah mengapa kita dipanggil sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu artinya Kristus kecil, saudara. Kita adalah Kristus kecil itu. Agar lewat kita dunia yang masih dalam kegelapan itu tahu apa artinya sebuah kabar baik bagi mereka. Yaitu kelepasan seseorang dari belenggu dosa dan sebuah transformasi dalam kehidupan pribadi mereka. Dan ini harus jadi sebuah concern panggilan gereja di sepanjang zaman. Saudara, hari ini kita tahu bahwa kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Itu juga pernah dikatakan oleh Sri Mulyani, saudara. Dikatakan kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Benar, saudara. Kita bisa tahu bahwa peperangan Rusia-Ukraina tidak pernah berakhir sampai saat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa mengalah dan merasa kalah, saudara. Demikian juga mungkin apa yang terjadi ketika Israel melawan Hamas. Mungkin itu akan berkepanjangan. Atau mungkin gejolak-gejolak lain yang terjadi di berbagai negara yang lainnya, saudara. Yang kita tidak tahu akan terjadi di waktu-waktu ke depan. Resesi yang dihadapi oleh Eropa, Amerika, saudara. Dan itu menjadi satu hal yang membawa kita kemudian mulai berpikir bahwa dalam waktu-waktu ke depan ini, dalam kehidupan kita, mungkin tidak lebih baik dalam kehidupan kita ini, saudara. Apalagi kalau kita bisa tahu bahwa raksasa seperti China sekalipun mulai terpuruk oleh karena COVID-19. Ketika mereka menghadapi dan mereka mengatasi COVID itu, mereka sangat-sangat bergumul dengan COVID-19, saudara. Dan kondisi ekonomi mereka cukup berantakan saat ini. Saudara, itu menjadi satu hal, meskipun mungkin kita itu secara mikro kita merasa, kami masih baik-baik saja, kami masih bekerja, kami masih berpenghasilan, kami sebagai karyawan kami digaji dengan tepat waktu dan sebagainya, saudara. Tapi sebenarnya secara makro, maka
Indonesia tetap terdampak akan hal ini. Maka ketika secara makro mulai terdampak, bangsa-bangsa mulai kesulitan, maka kita harus tahu bahwa pada akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial mulai terganggu. Terjadi pengangguran misalnya. Ada imbas-imbas resesi itu menyebabkan kemiskinan dan itu menyebabkan masalah-masalah sosial berikutnya dalam kehidupan di dunia ini, saudara. Dan itu yang mungkin akan kita hadapi saat ini. Dan itu seringkali dikatakan oleh pelaku-pelaku bisnis pariwisata di Bali, misalnya saudara ya. Kalau kita seringkali bertanya, ya kita katakan, nggak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu, zaman keemasan di Bali dengan dunia pariwisata. Sekarang turis banyak, iya turis banyak. Ya. Tapi mungkin nggak sama seperti dulu. Nggak sama, saudara. Karena apa? Karena kita ada dalam dunia, dalam tatanan ekonomi, dalam sebuah tatanan di mana kemudian ada begitu banyak chaos yang terjadi di sana. Dan itu mungkin dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan setiap kita. Terjadinya PHK, pensiun dini, atau mungkin dalam kehidupan kita kemudian kita terganggu dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara, itu menjadi satu hal yang kemudian kita terus diingatkan dalam kehidupan setiap kita. Gereja, saudara, dipanggil sebagai perpanjangan pembawa kabar baik bagi dunia. Dan kita harus turut berbagian dalam pelayanan holistik Kristus bagi dunia yang terluka, terpuruk, dan letih lesu ini. Pelayanan gereja adalah pelayanan yang harusnya holistik. Dan itu bukan sekedar dilakukan oleh gereja secara institusi. Tapi pelayanan gereja adalah sebuah pelayanan pribadi demi pribadi kita sebagai orang percaya. Setiap kita pribadi lepas pribadi, kita harus punya satu mindset bagaimana ketika kita hadir dalam dunia ini, kita melayani secara holistik. Kita melayani untuk membawa menjadi kabar baik, kabar keselamatan, pembebasan dosa, tapi juga menjadi sebuah kabar pembaharuan dalam kehidupan fisik. Orang-orang yang terluka dan tidak berdaya. Dan gereja dan setiap kita sebagai orang percaya harus hadir untuk hal ini. Jadi pertanyaan terakhir bagi setiap kita tentu saja, ya sebuah pertanyaan reflektif bagi setiap kita untuk kita terus renungkan dalam kehidupan setiap kita. Siapkah kita berbagian dalam misi kabar baik Injil Yesus Kristus ini? Mari saudara kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kabar baik yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kabar baik yang telah digenapi oleh Yesus Kristus. Pembawa terang, membawa kebenaran, membawa jalan keselamatan, yang membereskan setiap permasalahan-permasalahan dosa dan akar-akar persoalan manusia dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk semua itu. Dan ketika kami sudah menerima akan kabar baik itu, Tuhan, tolonglah kami juga sebagai orang-orang yang percaya, sebagai Kristus-Kristus yang kecil itu, agar kami pun juga mengamalkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam dunia ini. Berbagian sebagai pembawa kabar sukacita, kabar baik itu kepada dunia yang letih lesu, berbeban berat dalam pelayanan kami. Tuhan, terima kasih untuk gereja kami, Tuhan, yang penuh dengan sebuah kepedulian, memberikan pelayanan-pelayanan kasih itu kepada sesama, betul melalui pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan misi, pelayanan-pelayanan kepada orang-orang yang terlantar, kepada orang-orang yang membutuhkan, pelayanan-pelayanan yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi setiap mereka. Tapi kami juga datang kepada Tuhan, kami juga memohon, kiranya Tuhan terus pakai gerejamu Tuhan, pakai setiap kami menjadi alatmu, alat kebenaranmu, alat membawa kabar sukacitamu itu Tuhan. Dimuliakan namamu demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati setiap kita.